Perintah Kaisar Naga. Bab 11 sampai dengan 20. Audiobook novel silat. Episode 2. Dev memandangi wanita dengan riasan tebal dengan ekspresi jijik di wajahnya. Nama wanita ini adalah Yuna Jiang, dia juga teman sekelas Dev. Dia pernah mengejar Dev di sekolah. Saat itu, ayah Dev yang memiliki pekerjaan formal dianggap sebagai pekerjaan yang menarik, sehingga banyak wanita mengejar Dev. Hanya saja Dev tidak menyukai Yuna Jiang ini. Dia memilih pacaran dengan Shanshan karena dia merasa bahwa Shanshan lebih baik daripada Yuna, seorang wanita yang mencintai kesombongan. Tapi sekarang sepertinya kedua wanita itu sama, dan Dev salah. Dev, mengapa kamu tidak berbicara ketika kamu bertemu teman sekelas lamamu? Apakah kamu bodoh? Kamu sangat tampan ketika kamu masih di sekolah, dan kamu adalah presiden Dewan Siswa. Jika kamu membiarkan kepala sekolah dan guru tahu, kamu adalah siswa yang baik di mata mereka. Presiden Dewan Siswa, dia menjadi tahanan setelah lulus, apakah menurutmu mereka akan tetap berpikir kamu baik? Pemuda di samping Yuna juga angkat bicara. Nama pemuda itu adalah Jackie Fu, dia adalah teman sekamar dengan Dev sebelumnya, dan keduanya bertema tetapi Jackie ini juga naksir Shanshan. Kemudian, setelah melihat Dev dan Shanshan berpacaran, dia menyimpan dendam terhadap Dev dan berusaha melakukan banyak masalah antara Dev dan Shanshan, namun tidak berhasil. Hubungan antara Dev dan dia segera terputus. Setelah lulus dari perguruan tinggi, mereka tidak pernah berhubungan satu sama lain. Sekarang Yuna dan Jackie ada di sini pada saat yang sama, mereka seharusnya diundang oleh Shanshan, jika tidak, kedua orang ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dev hanya melirik kedua orang itu, lalu menundukkan kepalanya dan minum teh dalam diam. Dia terlalu malas untuk peduli dengan kedua orang ini. Melihat Dev menundukkan kepalanya, Jackie dan Yuna bahkan lebih bangga. Mereka merasa bahwa Dev takut pada mereka. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara. Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Apakah kamu ingin aku mencarikan kamu pekerjaan membersihkan toilet? Meskipun sedikit kotor dan melelahkan, kamu masih bisa makan cukup. Sekarang ayahmu telah kehilangan pekerjaannya, jika kamu terus mengandalkannya, aku khawatir kamu tidak akan makan cukup. Jackie memiliki senyum puas di wajahnya, belum lagi betapa bahagianya dia bisa menginjak Dev di bawah kakinya. Ketika dia di sekolah, jika ayah Dev tidak memiliki pekerjaan formal, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Dev? Jackie, jangan bicara omong kosong. Seorang presiden Dewan Mahasiswa. Bagaimana kamu carikan pekerjaan membersihkan toilet? Lebih baik mencarikan pekerjaan yang lebih bersih, misalnya menyapu jalan. Yuna menutup mulutnya dan terkikik. Hahaha. Ejekan Jackie dan Yuna terhadap Dev membuat orang-orang berkepala botak dan banyak tamu lainnya tertawa. Pada saat ini, Dev perlahan mengangkat kepalanya, jika kalian berdua tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Ekspresi Dev acuh tak acuh, nadanya datar, dan tidak ada jejak kemarahan, tetapi ketika Jackie dan Yuna mendengar ini, mereka berdua menggigil. Terutama Yuna, seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya dingin, dan dia bahkan tidak berani lagi menatap langsung ke Dev. Kata-kata yang awalnya disiapkan untuk menjadi sarkastik, tiba-tiba tidak bisa diucapkan saat ini. Setelah beberapa saat, Jackie tampaknya telah sangat terhina, dan berteriak pada Dev dengan wajah muram, kamu adalah seorang mantan narapidana, apa kamu masih bisa sombong? Pacarmu akan menikah dengan orang lain, dan kamu bahkan tidak punya pacar. Kentut sepertimu berani mengeluarkan kata-kata besar kepada kami? Yuna juga tenang saat ini, menunjuk Dev dan memarahi, itu benar. Mengetahui bahwa keluarga Xiao kaya dan kuat, kamu tidak berani memprovokasinya, jadi kamu ingin melampiaskan amarahmu pada kami berdua? Kami tidak mudah diprovokasi. Jangan membuatku marah. Setelah Dev selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi. Sial. Jika aku membuatmu marah, apakah kamu berani? Ini adalah pernikahan Tuan Muda Xiao. Jackie mengutuk dengan marah, melangkah maju dan menarik kerah baju Dev, dan langsung mengangkat Dev. Alasan mengapa mereka menargetkan Dev seperti ini sepenuhnya karena mereka ingin menyenangkan Navarro. Selama mereka menyenangkan Navarro, pekerjaan mereka akan berjalan lancar di masa depan.
Jackie menarik kerah baju Dev, dan sekaligus hendak menampar Dev, tetapi tamparan Dev sudah menamparnya duluan. Plak! Suara tamparan itu untuk keras sehingga mengejutkan seluruh tamu di ruang perjamuan, dan Jackie terbang keluar, mendarat di sebuah meja dengan keras. Bam! Meja menjadi hancur, piring, mangkuk, dan set teh semuanya jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Semua tamu mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini, sehingga Navarro dan Shanshan yang sedang berada di panggung pernikahan, tidak ada yang memperhatikan mereka. Bahkan Navarro dan Shanshan tidak bisa tidak melihat ke arah suara. Sial, kamu mencari mati. Ketika Bobby melihat tindakan Dev, dia langsung menjadi bersemangat dan berteriak, semuanya maju. Hajar dan bunuh anak ini. Bobby sekarang dapat melakukan balas dendam pribadinya. Dia tahu bahwa Dev memiliki beberapa keterampilan, jadi dia tidak bisa turun tangan secara langsung, memerintahkan lebih dari 10 anak buahnya secara bersamaan. Lebih dari selusin preman dengan tongkat menyapa Dev. Wah, berani mengacau di pernikahan Tuan Muda Xiao, kamu sedang mencari kematian. Ketika banyak tamu melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Dev tidak akan selamat. Jackie yang dikirim terbang oleh tamparan Dev, sambil menutupi wajahnya yang memerah berdiri, berteriak dengan keras, bunuh dia, bunuh dia. Di panggung pernikahan, Navarro mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum kejam. Semua orang menonton lelucon Dev, tidak ada yang mengasihaninya, dan tidak ada yang akan menyelamatkannya. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin orang, Dev mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Bam! Satu gerakan Dev seperti gempa bumi, seluruh aula tampak bergetar. Dan selusin preman menjerit dalam sekejap, kemudian semua terbang mundur, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya, dan pemandangannya menjadi berantakan. Kali ini, semua tamu tercengang. Bobby menatap bawahan yang jatuh, dan rasa dingin langsung muncul dari telapak kakinya. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, seorang pria parubaya berpakaian rapi mengerutkan kening. Orang ini adalah Robert Xiao, kepala keluarga Xiao, dan ayah Navarro. Ketika putranya menikah, tentu saja dia harus hadir. Baru ketika Dev memukul mundur selusin preman, Robert melihat mereka semua. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri, dan dia dapat melihat bahwa kekuatan Dev tidak terlalu buruk. Ketika Navarro yang berada di panggung pernikahan melihat ini, dia mengerutkan kening. Sial, preman-preman itu semuanya tidak berguna. Mengaum dengan marah, Navarro bergegas turun dengan langkah yang kuat. Suami. Shanshan juga berlari bersamanya. Navarro, jangan bertindak gegabah. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, Robert yang selama ini duduk tak bergerak juga bergegas, dia takut putranya akan terluka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selusin penjaga keamanan hotel bergegas masuk dengan tongkat karet. Hotel Regal telah buka selama 5 atau 6 tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang berani membuat masalah di sini. Anda harus tahu bahwa Regal Hotel ini adalah milik keluarga Su, orang terkaya di Hong Cheng. Terlebih lagi kali ini tuan muda tertua dari keluarga Xiao mengadakan pernikahan. Kekuatan keluarga Xiao tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Su. Pada saat ini, siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Bukankah itu mencari mati? Sementara itu, di kamar VIP di lantai 3, Huan mengerutkan kening ketika dia mendengar suara berisik dari bawah. Manajer hotel datang dengan keringat dingin. Huan bertanya dengan sedikit tidak senang, apa yang terjadi di bawah sana? Manajer hotel buru-buru menjelaskan, Tuan Su, seseorang membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Xiao, memukuli orang, dan menghancurkan barang-barang. Ada yang berani membuat masalah di sini? Wajah Huan marah, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak berguna, cepat kirim keamanan ke sana, jangan sampai kejadian ini mempengaruhi reputasi hotel kita. Sudah dikirim, kata manajer. Huan meraung, menakuti manajer untuk segera pergi. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan menghadapinya, menunggu saya marah? Ayah, kamu tidak dalam kesehatan yang baik, jangan marah-marah, aku yang akan turun dan melihat.
Yuki berjalan masuk kamar VIP dan meredakan amarah ayahnya. Yuki sekarang menangani banyak hal dalam keluarga Su. Bagaimanapun, Yuki adalah putri satu-satunya. Sekarang Huan dalam keadaan kurang sehat, semua masalah diletakkan di pundak Yuki. Aula pernikahan di lantai 2. Lebih dari selusin penjaga keamanan mengepung Dev. Manajer hotel bergegas, mengangguk dan membungkuk di depan Robert. Tuan Xiao, saya benar-benar minta maaf, saya tidak berpikir ada orang yang tidak takut mati dan berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Sekarang saya akan menyingkirkan orang pembuat onar itu. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada selusin penjaga keamanan. Kenapa kalian masih diam? Cepat lempar keluar orang pembuat onar itu. Tunggu sebentar. Tepat ketika Satpam akan memulai, Robert berkata. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Di pernikahan putra saya, dia sudah mengganggu tamu saya, bagaimana muka keluarga Xiao saya nanti? Hari ini adalah akhir dari orang itu. Jika Anda tidak ingin membunuhnya, Anda harus mematahkan tangan dan kakinya. Ini, manajer hotel malu. Jika kami mematahkan tangan dan kakinya, bagaimana jika dia dendam kepada hotel ini, dan di masa depan dia membuat kekacauan lagi? Robert melihat apa yang dimaksud manajer hotel, dan berkata dengan senyum menghina. Keluarga Xiaoku yang akan menangani masalah ini sendiri, kamu bisa keluar dari sini. Oke, ayo keluar sekarang. Tidak bisa melakukan apa-apa, manajer hotel mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayah, saya tidak ingin tangan dan kakinya, saya ingin hidupnya. Dia berani membuat masalah di pernikahan saya ingin dia mati. Selesai berbicara, Navarro kemudian memelototi Dev. Dev, aku harus membiarkanmu mati hari ini, dan aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi padamu. Aku tadi sudah mengatakan, jika aku datang ke pesta pernikahanmu, maka pernikahanmu akan dibatalkan. Kamu selalu tidak percaya, apakah kamu percaya sekarang? Dev memandang Navarro dan tersenyum tanpa rasa takut. Aku percaya pantatmu. Navarro menyerang dengan tinjunya ke arah Dev. Bam. Krek. Hanya suara renyah yang terdengar, dan kemudian lengan Navarro tertekuk aneh, menjadi patah. Apa? Rasa sakit yang dalam menyebabkan Navarro langsung menangis dengan cara yang menyayat hati. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Dev berani menyerang Navarro, dia benar-benar mencari kematian. Navarro! Robert buru-buru melangkah maju untuk melihat Navarro. Setelah memeriksa, dia melihat bahwa lengan Navarro patah. Jika dia ingin pulih, dia tidak baru bisa pulih dalam beberapa bulan. Bajingan, kamu berani mematahkan lengan anakku? Aku akan membunuhmu sekarang. Pada awalnya, Robert hanya ingin memberi pelajaran pada Dev dan membuatnya mendapat pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimanapun juga masih ada pernikahan yang harus dilangsungkan, tetapi sekarang Navarro hanya memiliki satu pikiran, yaitu membunuh Dev. Jika tidak, dengan begitu banyak pengusaha kaya Hong Cheng yang hadir, dia akan kehilangan harga diri. Robert mengeluarkan ponselnya dan memanggil semua pengawal di rumah. Pengawal ini semua disewa dengan banyak uang, dan mereka semua adalah ahli bela diri. Dan mereka jauh lebih kuat dari geng kepala botak itu. Mereka cuma gangster jalanan yang sepanjang waktu menjilat pantat Navarro karena Navarro adalah generasi kedua yang kaya. Melihat Robert menelepon seseorang, Dev tidak panik, dia benar-benar duduk dan minum secangkir teh lagi dengan santai. Tindakan Dev ini benar-benar membuat marah Robert, yang jelas-jelas memandang rendah keluarga Xiao. Navarro yang lengannya patah berteriak dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, "Ayah, bunuh dia untukku, kamu harus membunuhnya." Robert menatap putranya dengan sedih dan berjanji, "Navarro, kamu jangan khawatir, hari ini aku pasti akan membuang anak ini ke sungai untuk memberi makan ikan." Robert melihat bahwa Dev memiliki kekuatan, jadi dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi menunggu pengawalnya tiba. Pada saat ini, pintu aula pernikahan di lantai 2 didorong terbuka, dan Yuki masuk dengan cepat. Dia ingin melihat siapa yang membuat masalah di sini. Begitu dia memasuki pintu, Yuki bertanya pada Robert, "Paman Robert, apa yang terjadi?" Robert menunjuk Dev yang sedang duduk di meja dan minum teh.
anak ini berani membuat masalah di pernikahan putra saya, dan dia berani mematahkan lengan putra saya. Hari ini saya akan mencincangnya di restoran hotel Anda. Ketika Yuki melihat ke arah Dev, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menyebabkan masalah itu sebenarnya adalah Dev, dan Dev tidak lari. Tuan Chen? Yuki bertanya dengan curiga. Kamu kenapa ada di sini? Nona Su, apakah ada yang aneh? Dev tersenyum pada Yuki. Robert mengerutkan kening dan bertanya, Yuki, apakah kamu kenal orang ini? Paman Robert, ini mungkin salah paham. Tuan Chen ini diundang oleh ayahku untuk mengobati ayah saya. Ini pasti salah paham. Yuki menjelaskan. Mengobati ayahmu? Robert semakin mengernyit. Shanshan berteriak pada Yuki, apa-apaan kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang ini sama sekali tidak tahu cara mengobati penyakit. Dia baru saja dibebaskan dari penjara hari ini. Dia cuma bisa kentut. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya bisa mengobati seseorang. Jangan tertipu olehnya. Wajah Yuki menjadi dingin sesaat, tetapi melihat gaun pengantin yang dikenalan Shanshan, dia tahu bahwa ini adalah pengantin keluarga Xiao. Yuki menahan emosinya dan berkata, apakah Tuan Chen bisa mengobati seseorang atau tidak, tapi saya punya pengalaman sendiri. Anda sendiri saja yang belum melihat kemampuan Tuan Chen dalam mengobati seseorang. Ayolah, dia hanya penipu, apa kamu pikir saya tidak tahu? 4 tahun yang lalu kami adalah teman sekampus dan telah berpacaran selama beberapa tahun. Ketika saya jatuh sakit atau masuk angin, saya tetap harus pergi ke rumah sakit. Begitu hujan deras dia yang menggendongku di punggungnya. Jika dia bisa mengobati seseorang, apakah dia masih harus membawaku pergi ke rumah sakit? Shanshan tampak menghina, di matanya, Dev sekarang sama sekali tidak berharga untuknya. Mendengar apa yang dikatakan Shanshan, Yuki memandang Dev, dia sepertinya mengerti mengapa Dev sekarang membuat masalah di pesta pernikahan. Robert berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Yuki, jangan khawatir tentang masalah ini. Ayahmu sakit, aku akan mengundang seorang ahli pengobatan dari luar negeri untuknya. Hari ini anak ini harus mati. Robert lebih tua dari Yuki, jadi tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan. Yuki tiba-tiba berhenti di depan Dev, tidak, Anda tidak boleh menyentuh Tuan Chen. Dia sangat mengandalkan Dev untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, dan Yuki tidak bisa berdiam diri ketika Dev dalam bahaya. Wajah Robert menjadi dingin, Yuki, apakah kamu memaksa saya untuk berbuat kasar? Mata Robert berkedip dengan niat membunuh, dan saat suara itu jatuh, puluhan pengawal keluarga Xiao yang penuh momentum bergegas masuk. Melihat pengawalnya telah tiba, Robert menatap Dev dengan mata yang lebih dingin. Paman Robert, tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh Tuan Chen. Setelah Yuli selesai berbicara, lebih dari selusin penjaga keamanan hotel bergegas masuk dan menjaga Yuli dengan ketat. Suasana di aula perjamuan langsung mencekam, dan banyak tamu mundur satu demi satu karena takut akan ada perkelahian yang akan mempengaruhi diri mereka juga. Robert marah, dan dia berkata kasar kepada Yuki, gadis kecil. Jika bukan karena ayahmu, aku bisa saja menghancurkanmu sampai mati dalam hitungan menit. Bisakah kamu menghentikanku dengan mengandalkan keamananmu yang sia-sia? Menyingkirlah sekarang. Di saat suara Robert jatuh, lusinan pengawal di keluarga Xiao semuanya memancarkan aura membunuh, dan aura ini saja membuat selusin penjaga keamanan menjadi pucat. Wajah Yuki menjadi jelek, tapi dia masih dengan keras melindungi Dev dengan tekad di matanya. Xiao tua, apakah terlalu berlebihan untuk menakut-nakuti anak-anak di usiamu itu? Pada saat ini, pintu ruang perjamuan didorong dan terbuka, dan Huan Su masuk dengan sedikit masam di wajahnya. Melihat Huan datang, Robert tersenyum dingin. Su tua, kamu datang tepat waktu, bawa putrimu pergi. Aku akan membunuh anak ini hari ini. Huan mengabaikan Robert, tetapi menatap Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda jangan takut. Penampilan sederhana Huan Su mengejutkan semua orang. Dev tersenyum tipis, tidak masalah, hanya keluarga Xiao tidak mungkin membuatku takut. Kata-kata Dev membuat Robert marah lagi, wah, jika aku tidak membunuhmu hari ini, keluarga Xiaoku akan menjadi bahan ejekan di Hongcheng.
Setelah selesai berbicara, Robert memandang lusinan pengawalnya, siapapun yang membunuh anak ini akan diberi hadiah 1 juta yuan. Begitu mereka mendengar hadiah 1 juta yuan, mata lusinan pengawal semuanya merah, dan mereka semua bersiap untuk itu. Aku mau tahu, siapa di antara kalian yang berani bergerak? Huan berteriak dengan marah, jangan lupa, tempat ini adalah hotel saya. Saat kata-kata Huan jatuh, lusinan penjaga keamanan bergegas, dan kepala pelayan tua keluarga Su juga tiba dengan berkeringat deras. Tuan, saya sudah menjelaskan apa yang Anda pesan. Penjaga keamanan keluarga Su dan industri semuanya bergegas ke sini, dan pengawal keluarga Su akan segera datang. Pengurus rumah tangga tua melapor kepada Huan. Huan mengangguk, dan pengurus rumah tangga tua itu mundur. Robert yang mendengarkan laporan kepala pelayan tua keluarga Su langsung mengerutkan kening. Huan, apakah kamu hendak melawanku sampai mati demi sampah seperti itu? Robert, jika kamu bersikeras membunuh Tuan Chen, apakah keluarga Su akan tinggal diam? Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Huan tidak takut sama sekali. Keluarga Xiao dan keluarga Su memiliki kekuatan yang sama. Jika ada pertempuran, itu pasti akan mengalami banyak kerugian di kedua belah pihak. Semua tamu bersembunyi jauh saat ini, berpikir bahwa jika keluarga Su dan keluarga Xiao bertarung, maka keluarga lain pasti akan mendapat manfaat. Wajah Robert memerah, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Huan, jika kamu memaksaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu lupa satu hal, Tuan Raja Harimau berutang budi pada keluarga Xiao kita. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Begitu kata-kata Robert keluar, wajah Huan tiba-tiba berubah, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Bahkan para tamu di sekitarnya bergidik ketika mereka mendengar kata Raja Harimau, dan hati mereka terasa dingin. Raja Harimau ini bernama Yan Shenlin, kepala aula harimau, dan Yan Shenlin ini adalah kaisar bawah tanah seluruh Hongcheng. Ada pepatah terkenal di Hongcheng, lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada memprovokasi Raja Harimau. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan kekuatan aula harimau ini di Hongcheng. Dan Yan Shenlin, kepala aula harimau, sekali saja menghentakkan kakinya, sudah cukup membuat orang-orang di Hongcheng gemetar. Melihat ekspresi ketakutan Huan, Robert tertawa keras. Huan, jika kamu membawa orangmu pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan paksa aku untuk memanggil Raja Harimau. Otot-otot di sudut mata Huan terus berkedut, dan dia ragu-ragu, karena keluarga Su terlalu lemah jika menyinggung orang bernama Yan Shenlin itu. Dev melihat bahwa Huan ragu-ragu, jadi dia berkata dengan keras, Tuan Su, saya akan menangani urusan saya sendiri. Anda bawa saja orang Anda kembali. Huan mengertakkan giginya dan berkata, Tuan Chen, Anda sudah menyelamatkan hidup saya. Jika Anda mengatakan itu, bukankah Anda menampar wajah saya? Jika nanti ada perkelahian, saya akan meminta Yuki membawa Tuan Chen untuk melarikan diri. Apakah itu Yan Shenlin atau Robert Xiao, mereka tidak berani membunuhku. Ayah, Yuki meraih lengan baju Huan dengan erat. Huan berpesan dengan serius kepada Yuki, Yuki, setelah kamu pergi dengan Tuan Chen, pergi ke ruang rahasia keluarga Su, kamu tahu lokasinya, dan keluarlah saat situasi sudah tenang. Melihat Huan tidak menyatakan posisinya, Robert mendesaknya dan bertanya, Huan, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku memanggil Raja Harimau? Huan berkata dengan tegas, Robert, Tuan Chen, tetap dalam perlindungan saya. Baiklah jika itu keputusanmu. Robert menggertakkan giginya dengan marah dan langsung menelepon Yan Shenlin. Sebenarnya, Robert bisa menggunakan bantuan ini, itu karena keluarga Xiao pernah menyelamatkan hidupnya. Saat itu, ayah Robert pernah menolong Yan Shenlin untuk menginap di saat hari sedang hujan. Sehingga Yan Shenlin yang masih muda pada saat itu mengatakan bahwa dia berutang pada keluarga Xiao. Hutang ini, keluarga Xiao dapat memintanya untuk membalas budi kapan saja. Awalnya, keluarga Xiao berharap untuk menggunakan bantuan ini lagi ketika keluarga berada dalam masalah besar. Tetapi dalam situasi hari ini, jika Robert tidak membunuh Dev, dia tidak akan terima, dan keluarga Xiao juga akan diremehkan. Oleh karena itu Robert memutuskan untuk menggunakan bantuan ini. Undang Yan Shenlin.
Tidak lama setelah panggilan itu dilakukan, hanya ada suara gemuruh, diikuti oleh langkah kaki yang bising. Banyak orang melihat keluar melalui jendela, dan mereka tercengang sejenak. Saya melihat orang-orang mengenakan jas hitam dan memegang parang, langsung mengelilingi seluruh hotel regal. Ada ratusan orang, dan setiap orang memiliki aura pembunuh. Melihat adegan ini, hati Huan sedikit kecewa, sepertinya Dev tidak dapat melarikan diri hari ini. Suasana hening. Tiba-tiba pintu aula perjamuan didorong terbuka, dan lebih dari 20 pria berjas dengan tinggi 1,9 meter dan wajah keras bergegas masuk terlebih dahulu. 20 orang ini berdiri dalam dua baris, dengan dada terangkat dan kepala terangkat, berbaris rapi. Selamat datang Tuan Raja Harimau. 20 pria berjas berteriak serempak, dan teriakan itu mengguncang lampu di atap. Kejadian yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Harimau. Diam, hati-hati dengan hidupmu. Semua orang berbisik, tetapi segera mereka semua tutup mulut. Mata semua orang beralih ke arah pintu, dan kemudian seorang pria paruh baya berusia 50-an, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit masuk. Sepasang sepatu kulit memiliki cahaya yang terang dan dapat memantulkan semua sosok. Orang ini adalah Kaisar Bawah Tanah Hong Cheng, Yan Senlin, Kepala Aula Harimau. Tuan Harimau, Robert bergegas maju dan berteriak dengan hormat. Yan Senlin bertanya langsung, aku sangat sibuk, siapa yang akan kamu bunuh? Robert langsung menunjuk Dev dan berkata, itu dia. Yan Senlin melirik Dev yang mengenakan pakaian biasa, terlihat agak kurus, dan tidak ada yang istimewa tentang anak itu, dia tidak tahu mengapa Robert ingin membunuhnya. Yan Senlin berjalan menuju Dev, Huan dan Yuki berdiri di depan Dev, dan menatap Yan Senlin yang datang, dan keduanya gemetar. Minggir, Yan Senlin Tianhu mengerutkan kening ketika dia melihat ayah dan putri dari keluarga Su mencoba menghalangi di depannya. Hanya satu kata ini, Yan Senlin memancarkan momentum yang mengerikan, Huan dan Yuki langsung merasa tertekan oleh momentum ini dan tidak bisa bernapas. Menyaksikan ini, Dev meletakkan tangannya langsung di pundak ayah dan anak perempuan dari keluarga Su, Presiden Su, Nona Su, tolong mundur, saya akan menangani sendiri urusan saya ini. Dev mendorong Huan dan putrinya ke samping, maju selangkah, dan menghadap Yan Senlin. Melihat Yan Senlin, Navarro tiba-tiba berteriak, Tuan Harimau, jangan langsung pukul dia sampai mati, siksa dia sampai mati. Yan Senlin mengerutkan kening dan menatap Navarro, apakah kamu mengajariku apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, Navarro hampir kencing di celana dan mundur lagi dan lagi, tidak. Saya tidak berani. Kamu bajingan, kamu berani berbicara dengan Tuan Harimau seperti itu? Robert melangkah maju dan menampar wajah Navarro, dan kemudian tersenyum meminta maaf, Tuan Harimau, anjing itu bodoh, saya harap Tuan Harimau tidak mengambil hati. Yansen berkata dengan dingin, Robert, kukatakan padamu, Yan Senlin berutang pada keluarga Xiaomhu, tapi aku bukan bawahan keluarga Xiaomhu, kuharap kau mengerti perbedaannya. Paham, saya mengerti. Tuan Harimau adalah tamu keluarga Xiao saya, bagaimana mungkin Anda menjadi bawahan? Robert yang ketakutan dan berkeringat, menatap putranya dengan ganas. Navarro yang awalnya terluka ketika lengannya patah, sekarang dia ditampar oleh ayahnya, Robert, tapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat bahwa sikap Robert yang paham maksudnya, Yansen menatap Dev kembali. Huan tergesa-gesa melangkah maju, dan mendekati Yansen dengan senyum di wajahnya dan mencoba menjelaskan, Tuan Harimau, Tuan Chen hanya sedikit impulsif. Pengantin wanita adalah pacar Tuan Chen, tetapi direbut oleh Navarro ini. Tuan Chen hanya sedikit kesal. Oh. Yansen mengangguk, akhirnya menyadari bahwa pria yang tampaknya biasa ini berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao, ternyata pacarnya telah dirampas. Tetapi Yansen segera bereaksi, tiba-tiba terpana, dan berkata kepada Huan, kamu memanggilnya apa? Huan adalah orang terkaya di Hong Cheng. Bagaimana dia bisa memanggil seorang pemuda biasa berusia awal 20-an sebagai, Tuan? Pasti ada alasan untuk ini. Tuan Chen. Huan bingung,
tetapi dia dengan cepat menyadari apa yang dimaksud Yansen, jadi dia menjelaskan. Tuan Chen telah menyelamatkan hidupku, jadi apapun yang terjadi, aku akan melindunginya hari ini. Baru sekarang Yansen sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Omong-omong, itu bukan masalah besar, tetapi keluarga Su dan keluarga Xiao bersitegang, dan masalah ini menjadi masalah besar, jadi keluarga Xiao memintanya datang ke sini. Xiao, lihat apa yang telah kalian berdua lakukan. Kalian semua adalah tokoh terkenal di Hongcheng, perhatikan pengaruhnya, karena anak itu membuat masalah di pesta pernikahan dan memukuli anak keluarga Xiao, kamu tidak bisa dengan mudah melepaskannya. Biarkan dia pergi, tetapi tidak perlu membunuhnya. Cukup mematahkan lengannya dan dia meminta maaf di depan umum, mengakui kesalahannya lalu tendang dia keluar. Yansen menegur Huan dan Robert, dan keduanya tidak berani membantah. Untuk dapat menjadi kaisar bawah tanah di Hongcheng, Yansen tidak hanya mengandalkan kedua tinjunya, tetapi juga pada kepalanya. Hanya masalah sepele, Yansen harus membunuh Dev, itu akan menyinggung keluarga Su. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Su, tetapi menimbang pro dan kontra, itu tidak sepadan sama sekali. Keluarga Xiao hanya ingin menyelamatkan muka, dia akan mematahkan lengan Dev dan meminta maaf di depan umum. Beri keluarga Xiao muka, dan biarkan Robert melampiaskan amarahnya. Dengan cara ini, keluarga Xiao akan mendapatkan muka, dan keluarga Su tidak akan tersinggung. Menurut Yansen, cara ini adalah yang terbaik bagi dua keluarga ini. Melihat Huan dan Robert tidak berbicara, Yansen bertanya lagi, apakah kalian berdua tidak setuju dengan cara saya menyelesaikan masalah ini? Dia tidak bertanya kepada Dev pihak yang membuat onar, karena di matanya, Dev hanyalah bidak catur, dan dia akan bergerak sesuai keinginannya. Kami setuju Tuan Harimau. Bisakah Huan dan Robert berani membantah? Bukankah ini masalah sepele? Mengapa mempermasalahkan hal ini dengan sangat serius? Yansen tertawa, lalu menatap Dev dan berkata, wah, kamu membuat masalah besar di pernikahan orang, memukuli orang-orang dan mematahkan lengan pengantin pria. Sekarang kamu patahkan lengan kamu sendiri, lalu kamu meminta maaf kepada semua orang dan aku akan membiarkan kamu pergi. Jika tidak, kamu tidak dapat pergi hari ini. Navarro memandang Dev yang penuh kebanggaan, dia menunggu Dev mematahkan lengannya sendiri, dan kemudian pergi untuk meminta maaf padanya. Dev meludahkan 3 kata dengan ringan, mereka tidak pantas. Astaga! Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang. Anda harus tahu bahwa di Hongcheng, tidak ada yang berani menentang kata-kata Yansen Lin. Tapi hari ini, Dev yang terlihat biasa, tidak memberikan muka kepadanya sama sekali. Wajah Yansen menjadi dingin, dan niat membunuh terlintas di matanya. Navarro di samping hampir mati karena tawa, dan dia terus berteriak di dalam hatinya, bunuh dia, bunuh saja dia. Yuki buru-buru menarik lengan baju Dev, dia berkeringat dingin dan gugup berkata, Tuan Chen, Anda harus meminta maaf kepada Tuan Harimau. Salah satu bawahan Yansen meraung dan ingin menghancurkan Dev dengan pukulan, nak, kamu berani tidak mematuhi Tuan Harimau, bersiaplah menghadapi kematianmu. Tuan Harimau, saya minta maaf kepada Anda atas nama Tuan Chen. Ketika Huan melihat bawahan Yansen ingin membunuh Dev, dirinya menjadi cemas, tetapi dia tidak membiarkan bawahan Yansen membunuh Dev. Jadi sekarang, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya dan nyawa lusinan penjaga keamanan di bawah komandonya, meskipun bukan tandingan Yansen dan bawahannya dan pasti akan mati, keluarga Su tidak akan tinggal diam. Yansen terdiam, dia tidak memperhatikan Huan, dan dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikan bawahannya. Anda harus tahu bahwa bawahan Yansen tinggi dan besar. Orang itu lebih tinggi dari Dev, dan otot-otot di tubuhnya menonjol. Dengan satu pukulannya, bahkan jika Dev selamat, saya takut dia akan menjadi cacat. Navarro dan Shanshan semua menatap Dev dengan mencibir, menantikan keadaan tragis Dev untuk sementara waktu. Begitu juga Jackie dan Yuna, semua menunggu untuk melihat Dev menjadi lelucon, terutama Jackie yang baru saja ditampar oleh Dev. Tamparan itu sampai sekarang masih terasa sakitnya. Dia ingin melihat Dev dipukuli dan dilumpuhkan. Tapi tepat setelah pukulan bawahan Yansen datang ke arah Dev, Dev langsung mengulurkan tangannya, meraih dan menahan tinju bawahan Yansen.
Kali ini, semua orang tercengang, dan bahkan Yansen tidak bisa tidak melirik Dev. Tapi ketika melihatnya dengan hati-hati, kulit kepala Yansen terasa hampir meledak. Dia melihat cincin berwarna perunggu di tangan Dev, serta kata perintah di cincin itu. Penguasa Istana Naga Langit, orang ini penguasa Istana Naga Langit. Orang yang memakai cincin Naga Langit adalah penguasa Istana Naga Langit. Yansen tercengang, kemudian meraung, mundur. Siapa yang menyuruhmu menyerang? Setelah mengaum, dia menendang bawahannya dengan satu tendangan. Yansen buru-buru meminta maaf kepada Dev, Tuan Chen, bawahan ini bodoh, mohon jangan tersinggung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penguasa Istana Naga Langit akan berada di kota Hongcheng yang kecil, dan datang sendirian. Anda harus tahu bahwa Istana Naga Langit adalah organisasi paling misterius di dunia. Ketika Istana Naga Langit menginjak kakinya, seluruh dunia bergetar. Aula Harimau Yansen adalah milik Istana Naga Langit. Ada 13 aula di bawah Istana Naga Langit di seluruh negeri, dan Aula Harimau hanyalah salah satunya. Tetapi ketika tidak ada perintah dari penguasa Istana Naga, aula-aula ini beroperasi secara independen, dan tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Jadi pada kesempatan ini, Yansen hanya bisa memanggil Dev dengan sebutan Tuan Chen. Melihat perubahan sikap Yansen yang tiba-tiba menghormati Dev, semua orang tercengang, tidak tahu apa yang dilakukan Yansen. Bahkan Dev sendiri pun sedikit bingung. Dev memandang Yansen dan bertanya dengan ragu, apakah aku tidak perlu meminta maaf? Tidak beraninya saya meminta Tuan Chen untuk meminta maaf. Jika Tuan Chen memiliki keluhan, katakan saja. Yansen sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil menampar dirinya sendiri. Dia tidak berani meminta penguasa Istana Naga Langit untuk meminta maaf. Aku sebelumnya bilang, jika aku datang ke pesta pernikahan, pernikahan mereka tidak akan terjadi. Dev berkata dengan ringan. Yansen mengangguk, lalu menoleh dan mengumumkan dengan keras, pernikahan hari ini dibatalkan, semua orang keluar. Tuan Harimau. Robert terkejut dan menatap Yansen. Jika pernikahan ini dibatalkan, maka keluarga Xiao mereka akan menjadi lelucon di seluruh Hongcheng. Kosongkan tempat ini. Yansen tidak memperdulikan Robert. Setelah perintah dia keluar, ratusan bawahannya langsung bergerak. Tamu-tamu itu sangat ketakutan sehingga mereka semua berlari keluar. Jackie dan Yuna yang awalnya ingin menonton lelucon Dev, tetapi mereka tidak bisa melihatnya, dan mereka juga diusir. Belum lagi betapa jeleknya wajah Robert saat ini, ada juga Navarro yang menatapnya, wajahnya penuh keinginan mengerikan untuk membunuh Dev. Hari ini keluarga Xiao telah kehilangan begitu banyak muka, bagaimana orang lain bisa memandang keluarga Xiao di masa depan? Meli berteriak pada Dev dengan marah, Dev, kamu kodok, meskipun pernikahan Shanshan dibatalkan hari ini, jangan berharap kamu bisa menikahinya di masa depan. Kamu tidak akan pernah menemukan perempuan dengan penuh kebajikan seperti Shanshan. Keluarga mereka akhirnya memanjat pohon besar keluarga Xiao, akan tetapi pernikahan ini diganggu oleh Dev, sehingga pernikahan ini dibatalkan, dan ini membuat Meli sangat murka. Dev, apakah kamu pikir caramu ini bisa menghentikanku menikahi Navarro? Berhentilah bermimpi, aku tidak akan menginginkanmu lagi sama sekali di masa depan, jangan ganggu aku. Shanshan menatap Dev, hanya kebencian, dan emosi di matanya. Apakah saya berniat mengganggu Anda? Dev mencibir, saya ingat sepertinya kalian yang memaksa saya untuk hadir. Saya sudah mengatakan pada saat itu bahwa jika saya datang untuk menghadiri pernikahan kalian akan dibatalkan. Kamu, Shanshan menggertakkan giginya dengan marah dan menatap Dev. Meli menarik Shanshan, lalu kutukan kejam pada Dev. Shanshan, jangan perhatikan dia, kodok ini sengaja membuatmu marah, sengaja berbicara denganmu. Lihat saja penampilannya yang menjilat seperti anjing. Dia hanya mantan narapidana, tidak akan ada yang mau menjadi pacarnya, apalagi menikah dengannya. Tepat ketika Meli mengutuk Dev, bahwa Dev tidak akan bisa menemukan pacar selama sisa hidupnya, dan tidak akan menikah, Yuki melangkah maju dan bertanya kepada Dev dengan sangat serius, Tuan Chen, jika Anda tidak keberatan, bisakah saya menjadi pacar Anda? Dev berdiri,
Terdiam di tempat untuk sesaat, dia tidak pernah berpikir bahwa Yuki akan mengatakan hal seperti itu di depan umum, mengetahui bahwa dia adalah nona tertua dari keluarga Su, dan dia akan menjadi kepala keluarga Su di masa depan. Ketika Shanshan dan Meli mendengar Yuki mengatakan itu, wajah mereka menjadi pucat. Ini jelas merupakan tamparan di wajah. Terutama Meli yang baru saja selesai mengatakan bahwa Dev adalah katak yang tidak dapat menemukan pacar di sisa hidupnya, dan sekarang ada nona dari keluarga Su mengaku ingin jadi pacarnya. Shanshan mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya terbakar panas. Baru saja, dia mengatakan kepada Dev supaya tidak lagi berharap padanya, tetapi sekarang, Dev sudah mendapatkan pernyataan cinta dari nona keluarga Su dalam sekejap mata. Anda harus tahu, apa status Shanshan dibandingkan dengan nona tertua keluarga Su. Dev tersenyum penuh terima kasih pada Yuki, Nona Su, biarkan aku memikirkannya selama 2 hari. Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Yuki mengatakan ini adalah untuk membantunya keluar dari ejekan dan sekaligus untuk menampar wajah ibu dan putri dari keluarga geng. Tetapi seorang gadis dari keluarga Su yang terpandang membantu dirinya, bahkan tidak memperdulikan statusnya sendiri, membuat hati Dev merasa sangat tersentuh. Yuki tersenyum ringan, Tuan Chen, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda menerima cinta saya. Apakah itu keluarga Xiao atau keluarga geng, mereka semua pergi. Ketika mereka pergi, mata Navarro terus memandangi Dev. Sepertinya dia tidak akan menyerah. Huan dan Yuki juga dipersilahkan keluar oleh orang-orang dari Aula Harimau. Di aula perjamuan pernikahan yang besar, hanya Dev dan Yansen yang tersisa. Apapun yang Anda inginkan, katakan saja. Dev tahu bahwa Yansen yang tiba-tiba membantunya membersihkan semua orang, pasti ada sesuatu yang lain. Tapi yang tidak dipikirkan Dev adalah, Yansen langsung berlutut di depannya, tepat setelah dia selesai berbicara, dan kemudian diikuti oleh ratusan orang dari Aula Harimau, mereka semua berlutut. Kali ini Dev benar-benar terlihat bodoh, dan dia bertanya-tanya apakah Yansen telah dalam meminum obat tadi pagi. Yansen Lin dan Aula Harimau memberi hormat kepada penguasa Istana Naga Langit. Hormat kepada penguasa Istana Naga Langit. Ratusan orang dari Aula Harimau berteriak serempak. Ini mengejutkan Dev, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Dev menggelengkan kepalanya dengan cepat, Kamu sepertinya salah mengenali orang. Aku bukan penguasa istana. Yansen menjawab, orang yang memakai cincin naga surgawi adalah penguasa Istana Naga Langit, dan Anda adalah penguasa istana. Ledakan. Kata-kata Yansen langsung mengingatkan Dev akan sesuatu. Ketika dia berada di penjara, Ryu Tua selalu mengatakan bahwa dia adalah penguasa Istana Naga Langit, dan kemudian dia memberinya cincin ini. Tampaknya karena cincin inilah Yansen mengenali dirinya sebagai penguasa Istana Naga Langit. Maksudmu, karena aku memakai cincin ini? Dev melepas cincin itu dan bertanya pada Yansen. Yansen mengangkat kepalanya dan melihat cincin di tangan Dev. Ya, ini adalah dekrit Naga Langit dari Istana Naga Langit. Menurut leluhur Istana Naga Langit, siapapun yang memakainya adalah penguasa Istana Naga Langit. Melihat Yansen dan yang lainnya berlutut, Dev merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, bangun dulu. Terima kasih Tuan. Yansen dan sekelompok orang yang tergabung di Aula Harimau semuanya berdiri. Dev menjelaskan, aku akan memberitahumu sesuatu, aku bukan penguasa Istana Naga Langit. Cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain, kamu salah orang. Yansen berkata dengan hormat, kami hanya mengenali cincin naga langit, bukan orang yang memakainya. Karena cincin naga langit ada padamu, maka Anda adalah penguasa aula kami. Dev terdiam, sepertinya Ryu Tua dengan sengaja menyerahkan posisi penguasa istana kepadanya. Dev bertanya, apakah kamu juga dari Istana Naga Langit? Yansen menjelaskan, ya. Ada total 13 aula di bawah Istana Naga Langit, dan Aula Harimau kami hanya salah satunya, tetapi saya tidak akrab dengan saudara-saudara dari aula lainnya, dan kami jarang berkomunikasi satu sama lain. Selain ketika kami diperintah oleh penguasa istana, kami tidak boleh dengan mudah mengekspos identitas kami. Setelah Dev mendengarnya, dia terdiam.
Satu kali saja aula harimau menginjakan kakinya di Hongcheng, dan itu akan gemetar kota ini. Jika ada 13 aula seperti aula harimau, maka kekuatan Istana Naga Langit ini sepertinya sangat menakutkan. Tuan penguasa, selain 13 aula, Istana Naga Langit juga masih memiliki banyak aula di seluruh dunia. Adapun informasi spesifiknya, karena posisi saya terlalu rendah, saya tidak dapat mengetahuinya lebih jelas. Ketika suara Yansen jatuh, Dev bahkan lebih terkejut, ada banyak aula-aula di seluruh dunia, yang terlalu luar biasa. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, Ryu tua, pria yang ceroboh, ternyata adalah pria yang sangat kuat. Sekarang Dev semakin penasaran, menantikan kedatangan 15 Juli, mungkin dia akan bisa tahu lebih banyak tentang Istana Naga Langit ini. Terkejut sejenak, Dev melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, jika ada sesuatu, aku mencarimu." "Baik." Yansen membungkuk sedikit. Yansen membawa orang-orang pergi, tetapi Dev masih tidak bergerak, dan hatinya masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Identitas tambahan yang tiba-tiba ini membuatnya tidak dapat mempercayainya untuk sementara waktu. Pada saat ini, di kantor puncak Hotel Regal, Huan dan Yuki tidak pergi, tetapi datang ke kantor manajer di puncak. Hotel ini adalah milik keluarga Su, sehingga mereka dapat datang dan pergi kemanapun mereka mau. Huan memandang Yuki dan bertanya, "Yuki, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan kepada Tuan Chen barusan?" "Apa yang kau bicarakan?" Yuki pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Huan tersenyum ringan, "Berhentilah berpura-pura, aku mengenal putriku sendiri dengan baik." "Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu pikir aku tidak tahu?" "Ayah, saya baru saja membantu Tuan Chen keluar dari ejekan. Saya baru saja bertemu dengannya, bagaimana mungkin saya bisa menyukainya?" Yuki memutar matanya ke arah Huan, tetapi wajahnya memerah. Tuan Chen adalah orang yang baik, dia terlihat baik, dan dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukan aspek lain. Huan memiliki kesan yang baik tentang Dev, tetapi untuk menjadi menantu dari keluarga Su, Dev tidak cukup hanya memiliki keterampilan medis. Bagaimanapun, Huan hanya memiliki Yuki sebagai anak perempuan satu-satunya, dan bisnis grup Su dari keluarga Su akan diserahkan kepada Yuki. Dan pada saat itu, Yuki memerlukan seseorang yang dapat membantu Yuki mengurus perusahaannya. "Ayah, berhenti memikirkannya." Yuki menoleh ke samping, tidak mau lagi berdebat dengan Huan. Sebenarnya, dalam hati Yuki, dia benar-benar memiliki banyak niat baik terhadap Dev, terutama ketika dia menghadapi Yansen Lin. Barusan, Dev mendorongnya ke samping dan mengambil langkah maju, yang memberi Yuki rasa aman yang tidak dapat dijelaskan logika. Manajer hotel masuk ke kantor dan berkata, "Tuan Su, Yansen Lin telah membawa bawahannya pergi, dan Tuan Chen juga pergi." "Oh, oke." Huan mengangguk, dan kemudian berkata kepada Yuki, "Yuli, kamu harus bergegas mencari bahan obat yang dibutuhkan Tuan Chen. Selain itu, kirim seseorang untuk melindungi Tuan Chen secara diam-diam. Saya pikir keluarga Xiao pasti tidak akan melepaskannya." "Baik ayah." Yuki mengangguk dan pergi untuk mengaturnya. Dev meninggalkan Hotel Regal dan langsung pulang. Sekarang sudah tengah hari, dan ibunya pasti sudah menunggunya. Ketika Dev kembali ke rumah, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa makanan meja makan, dan orang tuanya sedang menunggunya kembali. "Apakah itu kamu, Dev?" Mendengar pintu terbuka, Selin bertanya dengan tergesa-gesa. Dev melangkah maju dengan cepat, membantu Selin dan berkata, "Ya Bu, ini aku." Selin mengeluh kepada Dev, tetapi wajahnya penuh senyum, "Kamu nak, baru saja pulang, lalu pergi keluar untuk waktu yang lama. Ayahmu sudah menyiapkan makanan, dan dia hanya menunggumu untuk makan." "Bu, aku pergi keluar untuk melakukan sesuatu." Dev menjelaskan, lalu menatap ayahnya, Edward Chen, yang keluar dari dapur. Penampilan Edward Chen saat ini penuh dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya, jelas dia banyak perubahan. "Kamu sudah kembali?" Melihat Dev, Edward bisa merasakan jejak kegembiraan di matanya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, dan dia tidak menunjukkannya, tetapi bertanya dengan ringan kepada Dev. "Ya ayah." Dev mengangguk, matanya memerah. Ayahnya dulunya adalah pekerja yang giat dan pegawai negeri yang patut ditiru.
Dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit setiap hari, dan dia selalu penuh semangat. Tetapi melihatnya sekarang, hanya dalam 3 tahun, tampaknya dia telah melewatkan usia 10 tahun, dan dia tidak memiliki energi seperti masa lalu lagi. Setelahnya Edward mengambil semangkuk nasi dan meletakkannya di depan Dave. Cepat dimakan, itu akan dingin dalam beberapa saat. Anda harus tahu bahwa Edward memiliki peraturan yang sangat ketat dan sangat disiplin di rumah. Dia belum pernah melayani Dave, apalagi bekerja di dapur. Tetapi sekarang semuanya telah berubah, dan lingkungan benar-benar dapat merubah segalanya. Keluarganya sedang makan, Edward tidak berbicara, dan Dave juga tidak berbicara. Di depan ayahnya, Dave selalu memiliki rasa takut, tetapi Celine terus mengomelinya. Dave, kamu telah kembali, kamu carilah pekerjaan, lalu mencari pacar. Meskipun keluarga kita miskin, jika kalian berdua bekerja keras, hidup kalian akan menjadi lebih baik. Celine menambahkan, ayahmu bisa menghemat uang dari pekerjaannya menyapu jalanan. Aku akan meminta bibi keenammu untuk mengenalkanmu pada seorang wanita. Ketika kamu menikah dan punya anak, semuanya akan baik-baik saja. Jangan pergi mencari Shanshan. Dia sekarang adalah nyonya muda dari keluarga Xiao. Kita tidak mampu mengatasinya, tapi kita bisa menghindarinya. Ingat, lain kali jangan bodoh. Jika kamu masuk penjara lagi, kehidupan ibumu benar-benar hilang. Celine terus mengomel, tetapi Dave hanya bisa mengangguk sebagai jawabannya. Setelah makan, Dave berinisiatif untuk membersihkan piring, sementara Edward berganti pakaian dengan pakaian petugas kebersihan dan bersiap untuk pergi bekerja. Ayah, jangan menyapu jalanan lagi. Sekarang aku telah kembali, serahkan urusan keluarga padaku. Setelah Dave berkata, dia mengeluarkan kunci. Saya punya teman yang meminjamkan saya rumah yang tidak terpakai, mari kita mengemas barang-barang lalu pindah dari sini. Rumah di sini benar-benar bobrok, dan lingkungannya juga tidak bagus. Dave ingin membawa orang tuanya ke Villa Bumi Indah untuk tinggal di sana. Tetapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dipinjamkan rumah oleh seorang teman. Adapun kartu ban berisi 10 juta, Dave tidak berani memberitahu orang tuanya karena dia tidak punya cara untuk menjelaskan asal-usul uang itu. Bagaimana Anda menjelaskan kepada orang tua Anda bahwa setelah 3 tahun di penjara, Anda telah mempelajari ilmu dewa, dan Anda adalah penguasa istana naga langit? Saya takut setelah selesai berbicara, orang tuanya akan mengurungnya karena menganggap dia sudah gila. Rumah teman, di mana rumah temanmu? Celine bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Villa Bumi Indah. Dave mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Apa? Celine dan Edward berteriak pada saat bersamaan. Anda harus tahu bahwa perumahan Bumi Indah adalah komunitas paling mahal di seluruh Hong Kong. Orang-orang yang tinggal di dalamnya kaya atau terkenal. Bahkan jika Edward belum kehilangan pekerjaannya, bahkan jika dia bekerja selama 100 tahun, dia takut dia tidak akan dapat membeli rumah di perumahan Bumi Indah. Edward menanyai Dave dengan wajah dingin, siapa temanmu yang sebenarnya memiliki rumah di Bumi Indah dan meminjamkannya padamu? Dia hanya temanku. Dave menjawab dengan samar. Edward mendengus dingin, kamu pikir aku dan ibumu bodoh? Jelas kamu berbohong kepada kami, bagaimana kamu bisa memiliki teman seperti itu, dan tidak akan ada yang akan meminjamkanmu rumah di Bumi Indah. Kamu tidak belajar dengan baik di penjara, kamu hanya mempelajari keterampilan membual. Sebaiknya kamu mencari pekerjaan yang sederhana dan berhenti menghayal. Setelah Edward selesai berbicara, dia mengenakan pakaian kerjanya dan hendak pergi. Dia tidak percaya bahwa Dave bisa meminjam rumah di Bumi Indah. Ayah, kamu belum melihatnya. Mengapa kamu mengatakan aku membual? Aku sudah sangat besar sekarang, apakah begitu sulit bagimu untuk mengakuiku sekali saja? Hari ini aku harus membawa kalian untuk pindah ke sana. Dave berkata dengan keras. Dari kecil hingga dewasa, Edward tidak pernah memuji Dave. Bahkan jika Dave unggul dalam studi saat di universitas dan menjadi presiden Dewan Mahasiswa, dia masih tidak dipuji oleh Edward. Ini mungkin cara Edward mendidik Dave. Oke, sudahlah. Celine buru-buru membujuk, suamiku, kamu mengatakan hal yang kurang baik. Anak kita baru saja keluar dari penjara,
tidak bisakah kamu berbicara lebih baik? Celine menegur Edward karena beberapa kata-katanya barusan, lalu menoleh ke Dev dan berkata, Dev, ibu percaya apa yang kamu katakan. Kamu bawa ibumu ke Villa Bumi Indah untuk jalan-jalan. Aku belum pernah ke sana sama sekali. Bu, aku akan keluar dan memanggil taksi, lalu mengemasi barang-barang di rumah. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan keluar. Ketika melewati Edward, Dev berbisik, Ayah, aku benar-benar tidak membohongimu, kamu akan percaya jika kamu pergi bersamaku. Setelah Dev pergi, Edward masih ragu-ragu, tapi akhirnya melepas seragam kerjanya. Area Villa Bumi Indah. Penjaga keamanan berdiri di kedua sisi, satu dengan kepala terangkat tinggi. Menjadi penjaga keamanan di sini adalah hal yang sangat terhormat, dan tidak mungkin bisa masuk area komunitas tanpa koneksi. Sebuah taksi berhenti dengan mantap di pintu masuk Villa Bumi Indah. Setelah melihat taksi itu, seorang penjaga keamanan bergegas maju dan menghentikan taksi. Apa keperluanmu datang ke sini? Penjaga keamanan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah menjadi penjaga keamanan di sini selama 3 tahun, dan dia belum pernah melihat orang datang ke Villa Bumi Indah menggunakan taksi, karena siapapun yang bisa tinggal di sini pastilah pengusaha kaya. Dan pengusaha kaya pasti memiliki beberapa mobil di rumah, dan bahkan memperkerjakan beberapa sopir. Kami adalah penghuni di sini. Dev turun dari kopilot dan berkata dengan sopan kepada penjaga keamanan. Penghuni? Penjaga keamanan melirik Dev, lalu memandang orang tua Dev yang berada di dalam taksi, dan tiba-tiba mencibir. Saya telah sering melihat orang-orang seperti Anda, jika Anda ingin mengunjungi Villa Bumi Indah. Silahkan berjalan-jalan saja di luar komunitas. Anda tidak diizinkan masuk ke dalam. Arti dari kata-kata penjaga keamanan jelas, yaitu, dia tidak percaya bahwa Dev adalah penghuni di komunitas Bumi Indah. Entah itu dari pakaian Dev atau penampilan orang tua Dev di dalam mobil, yang pasti mereka tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah di Bumi Indah. Karena pemandangan Villa Bumi Indah yang indah, ada banyak orang yang berpura-pura menjadi penghuni, dan kemudian menyusup ke Bumi Indah untuk berjalan-jalan sebagai turis, dan penjaga keamanan juga menganggap Dev sebagai orang seperti itu. Bersambung ke episode 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.